Itu Marina. Luar biasa ya. Dari Lombok juga ada tuh Pak Arista Raharja. Wow. Oh, Pak Arista. Ada Hisar Manurung dari Lombok semua tuh. Wow. Siapa? Shalom Pak Roni, Cinensi. Wow, luar biasa. Sehat selalu Pak. Ya, enggak bisa lupa sama kalian. Makasih Pak. Anggara itu juga dari Lombok nih Pak Mintarso Anggara. Wah, senang nih bisa melepas rindu walau lewat Zoom ya. Aduh. Biasakan aja ya. Ya, Pak Benyamin Teguh, Ibu ya. Halo Pak Roni. Halo. Nilu. Hai Kak Eni. Halo. Iya, shalom. Ada Kayak Pak Welly ini tuh. Jasonnya kangen. Andre nih ya. Halo. Marina sama kakaknya katanya. Oh iya. Bunda, shalom. Shalom. Anaknya Mana kangen Fandi? sama kakaknya. Oh iya. Kakak Emi. Oh. Ya kakak Heni. Kakak Heni. Iya. Kakak Fandi Janur. mana? Kakak Fandi. Oh, Fandi lagi makan. Baru pulang. Oh. Ini kakaknya nih, ada anaknya terus itu. Salam Pak Roni, saya mau kenalin sama si Sherly tuh. Sherly udah gabung. Sherly. Shalom Pak Roni, shalom semuanya. Shalom. Oh ya, wah ini di San Francisco ya? Iya, belum diganti. Ya, si Frankie-nya lagi nyetir, nanti baru join. Oke, enggak apa-apa. Iya. Andre nih ya. Mulai saja atau masih menunggu jam 7:05? Shalom, Pak. Hai Chan. Halo Chan. Bahar, Pak Roni, Halo. Cilinda, Pak Janu, Kojan. Shalom, iya siap. Kojan, Cihen. Wah, luar biasa. Ikut-ikutan Pak Roni. Shalom. Halo. Ya, salam semuanya. Oh, ada Teddy Vera ya? Iya Pak. Oh itu Teddy Boleh Vera. dia. Iya. Udah Darius. Halo Yu. Ted Fer. Iya Pak, shalom. Teddy Vera. Halo Ci. Shalom. Hai Kak Chan. Hai, siapa tuh? Kak, itu Dev ya? Jason. Jason sejak ketemu kakaknya bilang mau panggil-panggil, jadi mengganggu nih orang. Hai Jason, kangen sama kamu loh. Iya, kangen sama kakaknya. Setiap lihat kakak pasti bilang mau panggil. Nih, Jason. Oh ya, hai Felicia. Maaf ya Pak, Hai. anaknya mengganggu. Enggak apa-apa, yang penting mamanya enggak ganggu. Bentar lagi jam makan turun kok dia. Wah, Pak Har modal rambutnya modal Ming ya, Raja iya. Ming. Iya, betul. Habis dicukur. Dicukur tadi. Biar awet sampai tahun depan. Sama ya? Di mana sama? Oke. Ayo memuji Tuhan dulu. Shalom, selamat malam. Shalom. Hernita Ferawati. Iya, halo Pak. Halo. Silakan yang mimpin pujian naik ke satu pujian dulu. Hartono ya? Ya. Oh, saya ambil gitar dulu. Ya.
Shalom semuanya. Selamat malam. Puji Shalom. Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita boleh diperlengkapi malam hari ini melalui seminar yang akan dibawakan oleh Pak Roni sama Bu Nancy. Sebelumnya kita naikkan syukur kita, naikkan pujian kita. Terima kasih buat malam ini ya Tuhan. Kau pertemukan kami lewat seminar malam hari ini. Kau berikan rasa haus, lapar terus akan kebenaran-Mu. Setiap kami boleh diperlengkapi malam ini ya Tuhan. Kami menaikkan syukur kami menaikkan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah, dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini,
kemenangan terjadi di sini, kemenangan, kemenangan terjadi di sini, pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Oh Yesus Tuhan kami bawa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kaulah Raja, Kau yang kami sembah, biar namamu ditinggikan selamanya, selamanya. Kau hadir di tengah kami, melawat setiap kami, ya Tuhan. Kami bawa syukur kami kepadamu, kami bawa pujian kami hanya bagimu. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan, kemenangan terjadi di sini, pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Pak Roni. Suaranya enggak terdengar. Pak Artono pimpin doa dulu. Tuhan, terima kasih. Kami berkati dan kami serahkan seminar ini dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di setiap keluarga. Tuhan, Kau mengurapi Pak Roni, Cik Nancy yang akan membawakan materi malam hari ini. Pewahyuan Tuhan turun atas kami semuanya. Kami terbuka ya Tuhan, untuk setiap kebenaran-Mu ya Tuhan. Pelengkapi kami semuanya, pulihkan setiap kami. Diserahkan semua dalam tangan-Mu, bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami memulai seminar malam hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, malam ini kami berdua akan sharing kepada kita semuanya tentang komunikasi. Secara spesifik komunikasi di dalam pernikahan ya, dalam keluarga. Nah, saya suka sekali untuk melihat segala sesuatu itu dari latar belakang dulu, dari asal muasalnya. Ya, original purpose, dari maksud mulanya. Bagaimana penciptaan langit bumi, lalu Tuhan menciptakan manusia. Nah, kita lihat pada waktu Tuhan menciptakan segala sesuatunya, maka Alkitab dengan jelas dia memakai media tertentu. Misalnya ya, waktu dia menciptakan langit bumi,
bulan bintang dan matahari, dia pakai media cakrawala. Dia berbicara kepada cakrawala, ya jadilah terang gitu. Jadilah bulan bintang, maka dari cakrawala itu mengeluarkan bulan bintang matahari. Jadi Tuhan mengkomunikasikannya. Lalu waktu dia menciptakan ikan-ikan, dia pakai media air. Dia bicara kepada air, ya, supaya mengeluarkan ikan-ikan. Jadilah ikan-ikan. Lalu dari air keluarlah ikan-ikan. Ya, waktu dia ciptakan pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, dia bicara kepada bumi, tanah. Ya, lalu jadilah tumbuh-tumbuhan, lalu tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Jadi dia mengkomunikasikan idenya, pikirannya, dia menggunakan media tertentu. Ketika dia berbicara dengan media itu, misalnya dia berbicara ke air, dari air keluarlah ikan. Dia pakai media, dia bicara kepada tanah, bumi, bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Dia bicara kepada cakrawala, cakrawala mengeluarkan matahari, bulan bintang, dan sebagainya. Jadi harus ada media yang digunakan ketika Tuhan berkomunikasi. Lalu waktu menciptakan manusia, ini unik sekali. Pada waktu dia menciptakan manusia, dia tidak ngomong lagi kepada media cakrawala, tanah, atau air. Dalam Kejadian 1:26, dia bicara, dia berkomunikasi kepada dirinya sendiri, Bapa, Putra, Roh. Ya, Allah Tritunggal berkata, let us make man. Marilah kita membuat manusia serupa segambar dengan kita. Nah, ini unik sekali. Perhatikan ya. Saya ulangi pelan-pelan. Untuk menciptakan matahari, bulan, bintang, dia pakai media cakrawala, lalu cakrawala mengeluarkan itu. Untuk menciptakan ikan, dia ngomong ke air, lalu air mengeluarkan ikan-ikan. Waktu dia ciptakan tumbuh-tumbuhan, dia ngomong kepada bumi, dan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Waktu menciptakan manusia, dia bicara kepada dirinya, dan dari dirinya keluarlah manusia, spirit, roh manusia, saudara dan saya. Ya, jadi kita lihat betapa manusia diciptakan beda sekali dengan yang lainnya. Tuhan bicara kepada dirinya sendiri. Jadi bicara soal komunikasi itu mesti lihat bagaimana original purpose Tuhan mengerjakannya. Manusia diciptakan berasal dari dirinya sendiri. Ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Jadi komunikasi itu Bapa, Putra, Roh itu berkomunikasi dengan harmonis, berkomunikasi dengan dinamis, dan akhirnya menciptakan sesuatu luar biasa. Anda bisa bayangkan kalau itu terjadi dalam keluarga, ketika suami istri berkomunikasi secara harmonis, secara dinamis, maka akan ada daya cipta, ya, ada energi dalam keluarga, ada sesuatu yang kreativitas baru akan muncul. Sebab dalam bahasa aslinya kata komunikasi itu, kalau kata Yunani komunikare, itu dalam kamus Webster itu dijembatkan sebagai proses untuk proses di mana orang saling bertukar informasi, ya, lalu melalui simbol-simbol, isyarat, tingkah laku yang diharapkan saling memahami. Ya, sudah lihat ini, jadi ada proses untuk saling bertukar informasi satu dengan yang lain dengan menggunakan simbol, menggunakan isyarat, tingkah laku, ataupun juga perkataan. Ya, agar supaya maksudnya bisa saling dipahami. Kalau nggak ngerti teknik dengan baik, maka kita lihat seringkali dalam keluarga terjadi gagal paham. Ya, selain gagal paham, miskomunikasi. Aduh, saudaraku, sampai banyak keluarga-keluarga akhirnya puasa bicara. Puasa bicara kalau dalam arti kata karena berdoa, itu bagus. Tapi puasa bicara karena memang sudah saling nggak suka ngomong satu dengan yang lain. Ya, padahal intisari, esensi
Komunikasi itu esensi di dalam sebuah rumah tangga. Nah, kita lihat sekali. Apa yang menyebabkan, ini saya suka masih latar belakang ya, nanti istri saya akan lanjutkan. Kita lihat kapan komunikasi itu akhirnya menjadi rusak. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika mereka mengikuti bujuk rayu daripada iblis, maka ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, kejatuhan, dosa menguasai mereka. Dan ketika dosa menguasai mereka, yang terjadi dalam Kejadian 3 ayat 8, mereka keinginan untuk tidak berkomunikasi. Nah, ini dia. Ya, kalau ada pengaruh dosa. Kenapa? Mereka bersembunyi sekarang. Ketika Tuhan Allah datang di hari yang sejuk ke Taman Eden itu, suami istri itu sembunyi. Nah, kita lihat. Ini yang harus diwaspadai. Ketidakinginan untuk berkomunikasi. Yang pertama kepada Tuhan, tapi juga sekarang kepada pasangannya. Ini dampak karena pengaruh dosa. Ya, padahal Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita, tapi saya tekankan di masa PSBB atau ya sebetulnya lockdown ya. Itu kan pemerintah menganjurkan banyak di rumah, stay at home, stay safe, work from home. Ini sebetulnya saat-saat yang tepat kita bangun komunikasi dengan pasangan kita. Tapi yang terjadi yang di Wuhan maupun di Eropa, KDRT meningkat. Di Semarang, perceraian naik 300%. Ya, wow, kenapa saudaraku? Saya yakin itu pengaruh dosa. Sehingga komunikasi, kegagalannya pertama karena dosa adalah tersembunyi. Mulai menutupi diri. Ya, mulai tidak bisa terbuka kembali. Itu yang banyak terjadi di pasangan-pasangan yang ada. Ya, urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Lalu kemudian kecenderungan apalagi karena ada dosa ini ya, menimpakan kesalahan kepada pasangan. Bukankah dalam Kejadian 3 ayat 12 di sana Adam ditegur sama Tuhan? Karena Adam kepala keluarga kan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini loh. Nah, saling menyalahkan. Sudah lihat ini. Ini banyak terjadi saudaraku. Itu semuanya karena kuasa daripada pengaruh dosa. Akhirnya tidak pernah bisa belajar merendahkan diri dan mengakui kesalahan. Cenderung menyalahkan pasangan. Menyalahkan orang lain. Lalu kemudian apa lagi? Cenderung berbohong. Ingat. Bagaimana Kain Habel. Kain iri hati sama adiknya dibunuh. Di mana adikmu? Mana saya tahu. Apakah saya penjaga adik saya? Loh, bohong. Ya. Mulai suami istri pun sekarang kita lihat dosa bohong. Ya, tidak bisa terbuka lagi. Kalau bohong satu, saya beritahu lah, itu akan menciptakan kebohongan-kebohongan yang selanjutnya. Dan kebohongan yang tidak diselesaikan akan membangun jarak suami istri. Saya kasih contoh lagi, akibat dosa itu, kecenderungan apa? Akhirnya menyembunyikan siapa dirinya kepada pasangannya. Ya, tidak bisa mengakui kelemahan. Karena kalau dikata kelemahan, dia nanti merasa terganggu, rasa privasinya. Padahal sebenarnya komunikasi itu dalam Kejadian 2 dikatakan laki-laki itu meninggalkan ayahnya dan ibunya lalu bersatu dengan istrinya. Keduanya telanjang, mereka tidak menjadi malu. Telanjang di situ bukan cuma secara fisik, tapi telanjang itu bicara keterbukaan komunikasi suami istri. Ya, betapa indahnya kalau seandainya suami istri itu tidak ada rahasia di antara kita. Ya, itu yang Tuhan inginkan supaya kita mempunyai apa disebut dengan kualitas maupun kuantitas di dalam berkomunikasi. Jadi harus ada dua-duanya. Nah, sekarang istri saya akan melanjutkan, nanti kita gantian. Kenapa seringkali nggak bisa masuk? Ya, seringkali salah satunya latar belakang. Mari istri saya akan lanjutkan. Kita kolaborasi malam ini ya. Bisa dibantu share screen sama Pak Janus ya. Saya sudah siapkan bahannya. Saya ajukan dulu pertanyaan. Kalau ini komunikasi, katakanlah kita sedang berhandphone.
untuk supaya kita bisa ngomong sama seseorang di seberang, kita butuh apa Bapak Ibu? Kalau mungkin yang mau jawab bisa buka di unmute 1 orang 2 orang. Kalau kita mau berkomunikasi dengan seseorang lewat handphone supaya kita bisa ketemu nyambung ngomongnya, kita butuh apa? Dari Lombok, Pak Arista. Pak Arista tolong dijawab supaya saya sama Pak Arista atau Ci Ihau bisa ngomong lewat handphone, yang dibutuhkan apa? Mendengar. Kalau lewat handphone butuh apa? Dial. Ya, kita butuh sinyal Bapak Ibu. Kita butuh radarnya, koneksinya, harus ada koneksinya supaya kita bisa saling ngomong. Sama juga dalam pernikahan, kita juga butuh koneksinya supaya kita bisa nyambung. Bapak Ibu, selama kita nggak ada sinyalnya, nggak bisa kesampaian. Nah, itu yang kita butuhkan adalah signal. Nah, apakah Pak Janus bisa di-share-kan screen PowerPoint yang udah saya siapkan. Nah, ada beberapa Bapak Ibu poin di sini adalah esensi pernikahan itu seharusnya adalah komunikasi. Tadi Pak Roni sudah jelaskan, untuk menciptakan semuanya, Tuhan hanya memperkatakan. Tapi ketika menciptakan manusia, Tuhan itu berkomunikasi 3 di dalam 1. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Marilah kita. Jadi manusia terbentuk dari hasil komunikasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka berkomunikasi, jadilah manusia. Jadi esensi manusia adalah juga berkomunikasi. Kita makhluk sosial, Bapak Ibu. Makanya ketika kita di PSBB sampai 3 bulan, aduh, kita rasanya benar-benar bete. Karena kita lahirnya, awalnya dari makhluk yang berkomunikasi. Kita nggak bisa terus diem-diem gini. Kita bisa stres, Bapak Ibu, kalau tanpa berkomunikasi. Seperti itu ya. Oke, tolong dilanjutkan Pak Janus. Nah, faktor-faktor penentu pola komunikasi seseorang. Tiap orang itu punya polanya sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Yang pertama adalah latar belakang keluarga. Kalau yang paling sering saya dapat cerita adalah Pak Hartono sama Bu Linda, gembala di Rockpick ya, kalau yang Mataram belum mengenal. Pak Hartono ini orang Jember, Bapak Ibu. Bu Linda ini yang kelihatannya memang kalem, tapi ternyata orang NTT ya. Dan Bapak Ibu kalau dipelesetkan, NTT itu singkatannya apa? Nada tinggi-tinggi gitu ya. Nah, awal pernikahan, nah Pak Hartono boleh buka sebentar, ceritakan barang 30 detik gimana awal pernikahan wong Jawa ketemu wong Kupang ini, NTT ini, gimana itu ceritanya? Ya. Ayo Pak Hartono, Gembala Rockpick, Pantai Kapuk, Jakarta. Oke, ya. Jadi saya orang Jawa Tulen, istri saya orang NTT, nada tinggi-tinggi, Indonesia bagian timur. Jadi Pak Arifin ganti menjadi nyata tangan Tuhan. Jadi mereka terbiasa dengan nada tinggi kalau ngomong, ya, nggak marah pun sudah nadanya tinggi, apalagi kalau marah lebih tinggi lagi. Ya. Nah, saya lahir di tengah-tengah lingkungan yang hidup menyaksikan loh. Ya itu sama. Cuman dia udah bertobat, Pak. Saya lingkungannya lingkungan nada rendah selama keluarga saya itu hampir tidak pernah ngomong tinggi. Jadi ngomongnya rendah, terus marah pun rendah. Nah, akhirnya waktu saya menikah dengan istri saya orang NTT, itu 4 tahun pertama itu saya sungguh-sungguh menyesuaikannya, agak butuh ekstra keras. Saya benturannya di situ terus. Karena waktu dia ngomong nada tinggi, saya tidak bisa menerjemahkan ini lagi marah atau tidak. Itu saya, waduh itu terus-menerus. Saya pikir dia marah, padahal tidak marah. Nah, jadi salah paham terus-menerus banyak karena itu gitu. Jadi komunikasi kami akhirnya terputus itu ya gara-gara budaya ini. Gitu. Jadi pengaruh budaya ini pengaruh kuat di kami sendiri. Tapi akhirnya karena menyesuaikan akhirnya kami mengerti sekarang. Sekarang istri saya nadanya sudah mulai rendah, nada saya yang mulai tinggi sekarang. Jadi
Ya, itu Cik Nancy. Terima kasih. Ya, wah bagus sekali ya. Ini contoh jelas. Jadi memang latar belakang itu tidak pernah ada yang sama di antara kita. So that's why butuh penyesuaian yang terus-menerus ya. Kita harus ngerti ini. Ingat loh ya, pernikahan tuh bukan 1-2 tahun loh ya. Sampai maut memisahkan. Jadi kita mesti belajar untuk penyesuaian. Dalam survei dibuktikan bahwa dalam komunikasi, ini dihitung persennya ya, 70% pesan itu disampaikan lewat perkataan. 7%. 7%. Itu hanya 7% loh lewat perkataan gini. Tapi 38% ya, betul ya. 38% ditentukan kualitas nada suara. Nah, itu nada tinggi tadi itu ya. Itu bisa menyumbang 38% pesannya nyampe atau tidak. Tapi yang paling tinggi 55% itu ternyata bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal itu bukan kata-kata biasa. Jadi body language, mimik wajah, mata, memandang, apa semua, senyuman itu 55%. Makanya suami istri yang intim, kayak saya sama istri saya ini kan intim, haleluya. Itu kita nggak usah banyak ngomong, saling lihat gini pakai bahasa isyarat mata gini, ngerti saudaraku. Karena itu bahasa nonverbal. Satu kali anak-anak saya pulang pelayanan sekian hari, waktu itu di Mataram, di Lombok saya. Anak-anak masih kecil-kecil kan, pergi pelayanan seminggu. Pulang saudaraku, wah seneng, satu rumah kangen nih. Kita main-main di kamar sama anak-anak, gulung-gulung, di ranjang, wah seneng. Tapi sampai malam anak-anak nggak ngantuk-ngantuk, nggak tidur-tidur. Padahal saya sudah kangen sama istri saya ya, udah ngerti maksud saya ya. Lalu gimana caranya ini? Mau ngomong nggak bisa. Anak-anak masih suka main. Saya lihat wajahnya dia, saya lihat matanya dia, saya lihatin aja. Dia ngerti maksud saya, ada simbol-simbol khusus. Lalu kemudian dia mulai ngomong sama anak-anak. Ayo anak-anak, bobo, udah malam, ayo, bobo, gitu ya. Ini bahasa nonverbal 55%. Ya, tapi bisa dilatih kalau kita bangun ada keintiman supaya kita nggak mengalami sampai benturan yang sangat tidak perlu terjadi. Silakan istri saya. Nah, termasuk latar belakang keluarga dalam hal seperti ini, Bapak Ibu. Papi saya itu sekolah Belanda. Jadi kalau ngomong di rumah sama mami saya tuh ye, ik gitu. Zaman dulu, Bapak Ibu. Saya nikah sama Pak Roni. Kaget saya Bapak Ibu, masa ngomong sama istrinya gini, kon kuyo apa sih? Gitu. Surabaya. Awakmu lho. Aduh, kaget sekali jadi orang kok kasar luar biasa. Saya enggak terbiasa dengan kon. Kalau orang Surabaya kon itu selevel gitu ya Bapak Ibu. Orang Surabaya itu kon itu selevel. Kalau lebih tinggi kan panjenengan gitu. Kaget sekali kok orang jadi orang kasar sekali. Katanya cinta kok kon-kon gitulah. Misalnya beda latar belakang. Awakmu gitu. Nah, dari Surabaya Bapak Ibu bisa paham gitu ya. Terus yang terakhir di PowerPoint yang sudah saya siapkan itu karakter dasar. Pak Hartono sudah banyak sharing. Kalau orang kuning itu seperti Pak Roni ngomong dulu baru mikir. Nah, kadang-kadang itu buat orang yang nggak biasa, aduh macep duluan. Nah, ini semua Bapak Ibu latar belakang, budaya, keluarga, kota, karakter dasar tuh menimbulkan beda pola pikir. Padahal bukan niatnya marah atau niatnya protes atau niatnya mengkritik, tapi memang polanya beda. Ini perlu disamakan dulu Bapak Ibu. Nah, pola pikir ini menentukan pola komunikasi gitu. Saya nggak bisa ngelarang Pak Roni, kamu tuh jangan kon-kon. Aku nggak suka telingaku dengan kamu kon-kon gitu. Lah, tapi nggak bisa kita merubah latar belakang Bapak Ibu. Oke, tolong dilanjutkan Pak Janus. Apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama adalah kita harus menyamakan persepsi dulu Bapak Ibu. Terus kemudian kita harus komunikasi yang benar itu merangkul semua perbedaan-perbedaan. Jadi kita komunikasikan Bapak Ibu, aku lo kurang suka sayang kalau kamu tuh kon-kon gitu seperti itu. Terus aku juga enggak suka kamu seperti itu. Kita menyamakan persepsi Bapak Ibu. Jadi saya untuk menyiapkan ini saya enggak kebetulan baca suatu buku Bapak Ibu judulnya Awesome Married. Itu bagus banget. Dia cerita di sini, pencipta pengarang tulisan ini seorang konselor di Amerika, konselor khusus keluarga. Dia bilang gini, ada suatu cerita di mana suami istri
lakinya itu dididik dari keluarga di mana papa mamahnya itu selalu nurut apa kata papahnya. Suaminya bilang begini-begini, dia tanpa banyak tanya dia lakukan. Dia punya pola pikir nanti aku menikah dengan seorang perempuan yang bisa seperti mamahnya. Pada waktu dia menikah, dapat istri, masukin pernikahan, pada waktu dia mengucapkan sesuatu atau ide, istrinya tanya, why? Kenapa? Alasannya apa? Bla bla bla. Dia punya pola pikir, oh istriku ini nantang aku, tidak setuju mengkritik keputusanku. Akhirnya ributlah mereka, datanglah ke konselor ini. Akhirnya disamakanlah persepsi, oh ternyata istrinya gini, aku tidak pernah punya niatan dalam hatiku untuk melawan kamu. Aku tunduk sama kamu. Lah tapi kamu loh aku tanya. Nah ini loh Bapak Ibu seringkali komunikasi beda persepsi. Istri itu menanyakan, di mata suami kamu melawan. Makanya pola pikir ini harus disamakan dulu persepsinya. Perbedaan-perbedaan harus disamakan. Jadi setelah pulang, mereka ngerti persepsinya. Setelah itu, kalau istrinya tanya, suaminya menjelaskan dengan detail, istrinya sangat mendukung luar biasa. Oke, lanjut lagi ya. Dilanjutkan Pak Janus. Nah, prioritas komunikasi, tadi Pak Roni udah jelaskan, harus mesbah keluarga dengan Tuhan. Bapak Ibu nggak bisa dipungkirin, masa-masa seperti ini, kalau kita nggak benar-benar fokus kepada Tuhan, kita kegerus kok Bapak Ibu. Baik ekonomi, baik di luar, sampai dikatakan di Semarang tuh 300% terjadi perceraian, dan sebagian besar di survei mengatakan sejak tahun 2017, terbanyak 70%-nya untuk mengajukan perceraian dari pihak istri, gitu loh. Nah, baru suami sekarang jadi imam. Ya, kalau suami jadi imam dengan Tuhan dia intim, pasti komunikasi kita bisa lebih baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ngomong sama para suami. Di saat-saat seperti ini, bukan cuma karena pandemi corona ya, para suami perhatikan. Nanti pun kalau sudah vaksinnya ketemu, maka ini harus tetap Anda kerjakan. Untuk kunci sukses sebuah komunikasi, pastikan keluarga Anda berkomunikasi dengan intim dengan Tuhan lebih dulu. Ya. Jadi suami istri harus bangun mesbah, itu bukan apa, itu keharusan. Apalagi sekarang kita ibadah udah nggak bisa bebas seperti dulu lagi. Terus orang di atas 60 tahun udah dianjurkan tidak ke gereja, anak-anak di bawah 12 tahun pun tidak dianjurkan. Lalu siapa yang mengajari anak-anak firman Tuhan nanti? Maka peran ayah dan ibu. Ya, saya ngomong kepada suami sekarang, ayo lakukan fungsi pertama sebagai imam. Imam itu apa? Mewakili keluargamu datang kepada Tuhan. Ya. Kedua, nabi mewakili Tuhan untuk keluarga kita. Jadi kita juga harus baca Alkitab. Ya, sebab kebutuhan rohani anak-anak kita itu bukan tanggung jawab gereja ataupun guru sekolah minggu atau sekolah Kristen, tapi tanggung jawab pertumbuhan rohani anak, tanggung jawab ayah nomor 1 dan juga ibu. Ya, itu orang tua yang bertanggung jawab. Baru fungsi sebagai raja. Bukan raja itu mau menang sendiri, tapi menegakkan disiplin di dalam rumah. Ya, misalnya anak-anak dibatasi bermain gadget itu untuk batas usia tertentu, usia sampai sekian harus jam sekian berhenti. Kalau melanggar nanti pulsanya dipotong atau apa. Jadi ada aturannya yang dikerjakan seperti itu ya. Nah, itu seorang ayah yang mengerjakannya. Jadi begitu intim dengan Tuhan, itu akan menolong bisa intim kepada pasangan dan keluarga mengalami harmonisasi atau keharmonisan dalam komunikasi. Oke, maka firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 4 ayat 12, kalau kamu 1 orang bisa dialahkan, 2 orang dapat bertahan. Tapi kalau sudah 3, jadi suami, istri 2, yang ketiga, pribadi ketiga pasti Tuhan Yesus itu sendiri. Itu tidak akan mudah diputuskan. Lanjut lagi, tolong Pak Janus. Komunikasi itu harus diupayakan Bapak Ibu. Saya teruskan dulu, lanjutkan, baru saya jelaskan. Komunikasi itu bukan hanya mendengar, tapi harus nyambung. Ya. Tuhan merancang pernikahan itu untuk saling nyambung.
Kita nggak bisa hanya cuman mendengar, tapi bukan mendengarkan. Beda ya Bapak Ibu, mendengar dan mendengarkan. Mendengar itu sambil lalu. Mendengarkan itu fokus, pay attention. Nah, ini yang menarik setelah ini Bapak Ibu. Proses pendekatan, itu orang mengupayakan berkomunikasi dengan berbagai macam cara, dan survei membuktikan orang pendekatan atau selama berpacaran itu komunikasinya 3 jam sehari. Saya waktu pacaran sama Pak Roni, Bapak Ibu, waktu itu belum ada handphone seperti sekarang. Itu waktu tahun 91, 91, 92. Jadi Pak Roni di Bali, saya di Surabaya. Apa yang Pak Roni lakukan? Gaji pas-pasan, Bapak Ibu. Jadi setiap hari Sabtu pergi ke wartel. Kenapa Sabtu, Bapak Ibu, gaji pas-pasan? Cuman bisa telepon seminggu sekali, dan itu pun di atas jam 9, 50%. Kalau yang usianya seusia kami ngerti zaman itu, Bapak Ibu. Terus tulis surat, Pak Roni ini orang kuning yang tidak bisa menulis dengan detail, tapi karena dia mengupayakan komunikasi sama saya, dia nulis sampai sekali kirim itu bisa 12 halaman loh Bapak Ibu. Demikian pula saya. Tapi apa yang terjadi begitu pernikahan, dia berpikir toh yang dikejar sudah dapat. Ngapain lagi aku mengupayakan komunikasi? Itu pola pikir yang salah. Justru komunikasi itu harus lebih diupayakan pada waktu pernikahan. Yes. Survei membuktikan pada waktu setelah menikah hanya 5-30 menit. Apalagi zaman PSBB gini Bapak Ibu. Lu lagi. Ke dapur ketemu. Ke kamar ketemu. Ke ruang tamu ketemu. Apalagi kayak rumah kami di apartemen Bapak Ibu yang sak klutek gini bahasa Jawanya, lu lagi. Nah, kalau kita tidak mengupayakan menjaga komunikasi, malah kita tuh di satu rumah kehadiran bersama tapi ilfil. Nah, akhirnya koneksinya terputus. Satu rumah berdampingan, dua-dua pegang gadget, koneksinya terputus. Dulu waktu pacaran, beda pulau, wah, cari supaya koneksinya nyambung. Nah, begitu koneksi terputus, bagaimana cara menyambungnya lagi? Harus ada inisiatif, dan yang satunya menanggapi. Lanjutkan lagi. Saya nggak lama di sini. Ilustrasinya komunikasi itu kayak HP. Yang menyambungkan adalah signal. Seberapa kuatkah signal Anda? Nanti kita di bagian halaman akhir, nanti kita ada evaluasi sama-sama ya Bapak Ibu, semua masing-masing jawab. Terus kemudian ngambek atau kata-kata kasar, perhatikan. Ketika kita aksi diam atau sebaliknya kata kasar itu bikin sinyal kita semakin meredup Bapak Ibu. Jadi males bicara. Gitu. Ya. Terus usahakan berangkat tidur bersama. Nah, suami istri jangan akhirnya sibuk sendiri sama gadgetmu, tidur sendiri-sendiri. Kami budayakan dalam rumah tangga kami berangkat tidur pun bersama. Bangun tidur pun bersama. Doa. Bangun mesbah. Ya. Bahkan bersentuhan kaki, tangan, berangkulan, mengakhiri hari pada malam hari pun dengan nyambung secara fisik. Dan anehnya Bapak Ibu, kami itu terbiasa kalau mau tidur itu saling berpelukan, berhadapan gini. Jadi tangan, kaki saling guling. Tapi kok ya saya puji Tuhan tidak ketularan COVID ya Bapak Ibu. Itu yang jadi mujizatnya. Padahal saya waktu itu sudah positif loh, batuk, panas, demam, tapi 5 hari waktu belum dinyatakan masuk rumah sakit, saya peluk tiap hari sama dia, tidak ketularan. Jadi kalau tidak diizinkan ketularan, tidak ketularan. Dan berhadapan pun berpelukan, dia batuk terus di depan saya, Bapak Ibu. Oke, lanjutkan lagi, Pak Janus. Nah, awas pengalih perhatian. Paling utama pengalih sekarang itu gadget, TV atau benda-benda lain. Awas juga pekerjaan, anak-anak, hobi. Ini saya cepetin aja ya, saya pikir Bapak Ibu juga udah tahu. Nanti lebih banyak di ruang Q&A aja, tanya jawab. Jangan berkomunikasi jika ada hal-hal yang penting doang. Tapi pikirlah seperti ini. Sebentar. Jadikan justru berkomunikasi itu adalah hal penting. Kehadiran belum tidak menjamin pasti nyambung. Nah, sekarang Bapak Ibu upayakan gini, jangan kalau ngomong soal anak aja baru berkomunikasi. Anakmu tuh waktunya bayar uang sekolah tuh.
Apalagi kalau koneksinya tidak nyambung, suruh anak yang jadi perantara. Tapi sekarang, yuk kita belajar komunikasikan topiknya. Sekarang beda topik nih, Bapak Ibu. Dulu waktu pacaran coba, ngerayunya gimana? Waduh, kamu bla bla, mau kepingin apa? Mau besok makan apa? Kita apa rencananya buat besok? Topiknya ini kita berdua, bukan topik anak, bukan topik pekerjaan, bukan. Sekarang yuk back lagi. Topiknya topik kita berdua, Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi dibuat penelitian satu hari itu wanita memproduksi sekitar 25.000 kata-kata. Sedangkan pria itu hanya 5.000. Nah, kita lihat kalau kita nggak ngerti tentang proses produksi ini, bisa nggak nyambung dalam komunikasi. Ya, pria hanya karena cuman berapa 5.000 waktu dia ngobrol di kantor apa semua, pulang-pulang sisa tinggal 25 kata. Sementara istri yang ngobrol sama orang rumah, telepon teman apa, ya masih keluar sedikit. Padahal suami pulang sudah sisa sedikit, istri masih sisa banyak energi ngomongnya. Ya, ada penelitian dibilang istri ya ketika suami pulang masih sisa 24.975 kata-kata. Sementara suami tinggal 25. Nah, seringkali kalau nggak ngerti ini, suami pulang ditanya sama istri, gimana tadi pekerjaan? Baik. Terus gimana tadi ada meeting hasil pertemuan gimana? Ya oke juga. Pendek-pendek karena dia udah capek. Sementara istri kepingin ngajak ngomong. Nah, kalau kita tidak memahami tentang kemampuan produksi itu, nanti istri bisa mikir gini, wah ini nggak diajak ngomong mulai jawab sedikit-sedikit, jangan-jangan sekretaris kantor itu sudah mulai godain dia ini. Jangan-jangan. Akhirnya kita berasumsi dan itu berbahaya sekali ya. Makanya ada tips supaya nggak capek, supaya segar lagi. Ya, dipijetin suaminya. Haleluya. Istri saya ini suka pijetin saya, saudara. Bisa mijetin saya 30 menit. Wah, haleluya. Habis itu kita mandi pakai air hangat. Wah, langsung otot kawat, balung besi, keringet, wedang jahe. Kemampuan berkomunikasi saya mulai naik lagi. Maksud saya bukan nada tinggi, tapi energinya. Sehingga kita bisa nyambung kembali. Itu salah satu teknis ya, supaya nyambung. Jadi kehadiran belum tentu nyambung. Tapi kalau kita ngerti tekniknya, kehadiran pasti akan nyambung. Lanjut. Oke, lanjutkan Pak Janus. Nah, sekarang ini saya juga nggak akan lama di sini, mengembalikan nyambung. Yang pertama ini bukan nomor 1 sih, kuncinya 3. Ayo Bapak Ibu, sekarang kita evaluasi. Ini kalau handphone Bapak Ibu ya, kalau sinyal mentok itu di berapa sih? 4 atau 5 ya? Sekarang kita evaluasi masing-masing keluarga. Seharusnya ini kalau seminarnya offline, suami istri duduk bersama, jeda dulu 1 menit, evaluasi yuk. Masing-masing kita itu sinyalnya di berapa? Nah. 1, 2, mungkin tidak ada salahnya juga walaupun kita online seperti ini, Bapak Ibu. Hotspot atau lemot. Di berapa sinyalnya? 1 sampai 5. Nah, kasih waktu dulu lah 20 detik. Semua di-unmute kan? Kita bahas dulu. Kita di mana sih sinyal kita? Supaya kita nggak sia-sia ikut seminar ini, Bapak Ibu, kita tahu posisi kita di mana. Kalau kita tahu sudah posisi sinyal kita lemah, gimana caranya kita mau memperbanyak sinyal kita lagi? Jangan lama-lama tahu-tahu sudah tutut, beb. Sudah kasep. Nanti saya lanjutkan. Nah, yang pertama adalah penerimaan. Menerima pemikiran, perasaan, karakter. Yang kedua, jujur. Jangan ada yang tersembunyi, jangan tricky, termasuk keuangan, termasuk dalam hal hobi, kepada orang tua juga. Memberi kalau kepada keluarga atau orang tua, itu harus dibicarakan. Nggak boleh diem-diem. Ya, dulu saya suka gitu.
ya enggak cerita ke istri saya, ngasih uang ke orang tua saya. Tapi itu ternyata tidak benar. Akhirnya kita sepakat kalau memberi kepada orang tua saya, maka istri saya yang suruh kasih uang. Tapi kalau memberi kepada orang tuanya istri saya yang melakukannya. Jadi silang, ya. Dan itu akan membuat orang tua masing-masing kita menghargai, ya, menantunya seperti itu. Ya. Jadi itu harus ada keterbukaan. Jadi jangan sampai ngasih orang tua atau ngasih adik kakak apa terus diem-dieman. Nggak bisa. Karena Alkitab mengajar kita prinsip keterbukaan. Nanti kalau diem-dieman, suatu hari bisa ketemu, itu bisa jadi sumber konflik. Bisa bertengkar gara-gara seperti, oh jadi selama ini aku minta uang belanja, kamu cuma kasih sedikit, ternyata kamu aduh ribut. Jadi perlu dibangun komunikasi terbuka. Karena saya harus ngomong ini karena ini saya temukan banyak titik sensitif dalam pasangan keluarga karena memberi orang tua ataupun adik kakaknya. Ya. Oke. Nah, yang di situ terakhir yang ketiga empati. Nah, ini penting Ibu-ibu, Bapak-bapak. Belajar memandang dari perspektifnya, bukan perspektif saya. Dan tempatkan, ini saya langsung aja yang ini dan yang ke bawah, habis ini slide-nya lebih kurang sama. Dan tempatkan diri Anda dalam posisinya dia. Oke, tolong lanjutkan Pak Janus, baru saya kaitkan. Nah, prinsip pentingnya adalah jangan kita punya pola pikir mau mengubah pasangan kita seperti apa yang saya mau. Tapi itu akan gagal. Tapi sebaliknya biarkan Allah sendiri yang mengadakan perubahan demi perubahan dalam dirinya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Justru karena perbedaan-perbedaan ini, kita saling bertumbuh, Bapak Ibu. Tapi saya enggak bisa semau saya sendiri, saya ngotot dengan berkomunikasi, saya harus merubah dia. Seperti contoh tadi, gaya bahasa. Kalau yang teman-teman di Zoom ini, beberapa kan ikut Kingdom Family Discipleship, saya lihat ada beberapa teman-teman. Mereka pasti sudah, Bapak Ibu pasti sudah banyak mengerti tentang keluarga kami. Di mana Pak Roni itu kuning abis. Suka lupa kadang-kadang, terus ngomong dulu, baru terakhir mikir. Sometimes orang kuning juga, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi sama istri, sama anak-anak enggak, Bapak Ibu. Seringkali sama orang, terus, oh gini janji. Saya awal menikah jengkel banget, Bapak Ibu. Dia semua hilang, semua ketinggalan, semua hahaha gitu, Bapak Ibu. Nah, tapi berjalan waktu saya sadar, saya enggak bisa mati-mati mengubah Pak Roni, Bapak Ibu. Karena memang dia tercipta dari latar belakang orang tuanya, budayanya, karakter dasar segitu. Kalau saya merubah dia, mau berusaha merubah dia, saya pasti gagal. Ya, gitu. Jadi sama. Yang laki juga begitu. Jangan melihat bahwa wah wanita menikah langsung wanita sempurna. Ketika pacaran kita nggak tahu kan. Kelemahan pada ditutupi, tapi begitu menikah semua akan ketahuan. Jadi jangan berpikir bahwa aku menikahi seorang wanita, wah aku harapkan dia seperti aku harapkan wanita sempurna apa. Enggak. Para pria suami, terimalah istrimu sebagai raw material, bahan baku. Saya dulu kuliah akuntansi ya. Itu ada 3 proses. Yang pertama disebut raw material, bahan baku. Bahan baku itu diproses, maka disebut work in process, barang setengah jadi, gitu. Ini harganya udah lebih mahal. Kalau tadi bahan baku katakanlah, let's say 100.000 gitu ya, nanti work in process itu bisa jadi 1 juta kalau seandainya dijual. Tapi work in process barang setengah jadi ini pun kalau diproses lagi, maka jadi yang namanya finishing good, barang jadi. Dan kalau dijual bisa nilainya jadi 10 juta. Ya, nah jangan berpikir istri yang Anda dapatkan itu finishing good, sudah wah itu sudah barang jadi, enggak. Kita bilang dalam Kejadian pasal yang kedua bahwa Tuhan memberikan wanita itu pria itu untuk to cultivate, untuk menumbuh kembangkan pasangan. Ya, jadi tugas saya suami, saya harus menumbuh kembangkan pasangan saya. Agar supaya dia bertumbuh dari raw material menuju ke
apa namanya tadi, work in process lalu ke finishing good gitu ya. Dan ini tidak bisa dikerjakan dengan kekuatan sendiri. Minta pimpinan Tuhan untuk mengintervensi. Dan ingat, pada waktu Anda menikah, Anda akan ketemu para suami, saya ingatkan. Anda akan ketemu wanita-wanita yang lebih cantik dari istrimu, wanita-wanita yang lebih seksi dari istrimu, wanita-wanita yang lebih baik daripada istrimu, dan mereka baik sama kita. Ya kan? Kalau kita tidak ngerti tentang komitmen, maka kita akan mudah tergoda dan akhirnya terlibat perselingkuhan. Sama juga ketika suami istri menikahi seorang suami, jangan berpikir wah ini apa namanya yang aku nantikan apa semuanya. Wah, kita sudah membayangkan mabuk, mimpi asmara sebagainya. Ya, begitu Anda menikah para istri, Anda akan ketemu pria-pria yang lebih ganteng dari suamimu. Pria-pria yang lebih halus, sabar, lebih romantis dari suamimu. Tapi ingat, kita terikat dengan komitmen, sumpah, janji. Ya, nah, kalau kita mengerti ini, maka kita akan berusaha untuk bisa membangun komunikasi dalam bentuk yang lebih intim lagi. Orang kalau sudah intim, waduh, ya akan terhindar daripada apa yang disebut dengan pahit dalam berkomunikasi. Lanjut. Oke, jadi saya ulang lagi ya Bapak Ibu ya, kuncinya kembali signal adalah menerima tanpa punya pola pikir aku mau merubah dia. Karena memang pada awalnya kita berbeda, biarlah Tuhan yang merubah. Yang kedua, keterbukaan jujur, jangan ada yang ditutupi, jangan tricky Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah kita berusaha mengerti, memahami pola pikir dia, perspektif dia, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kalau kita sudah keburu emosi dulu, lebih baik sebelum kita bisa memahami perspektifnya dia, kita lebih baik diam dulu deh. Daripada kita udah terlanjur ngomong yang menyakitkan hati, lebih baik diam dulu deh. Kami juga akhirnya belajar seperti itu. Kalau saya mungkin gantian dia diam dulu. Sebaliknya dia mengutarakan suatu perkataan atau ide yang saya nggak sesuai, lebih baik saya diam dulu, saya mikir dulu. Baru saya nanti utarakan. Lanjut lagi dikit ya Bapak Ibu ya. Seni berkomunikasi. Sudah ya. Nah, ini udah lanjut aja, langsung lagi. Ternyata mendengarkan. Ini berhenti, pandang dan dengar. Saya pikir Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada yang mau minta PowerPoint-nya, bisa saya bagikan. Yang pertama, berhenti dari semua aktivitas. Ingat kalau Bapak Ibu nonton TV, bukan hanya di mute, tapi matikan TV-mu. Supaya bisa ngobrol berdua. Ya. Selama TV-mu masih nyala, walaupun Bapak Ibu mute, matamu masih bisa berbagi. Saya tambahkan, mendengar itu, Gary Chapman berkata, mendengar itu nggak cukup mendengar dengan telinga. Mendengar itu harus juga dengan mata. Agak ada ya istilahnya ya. Dengarlah pasanganmu bukan cuma dengan telinga, dengarlah dengan matamu, dengarlah pula dengan mulutmu, artinya kita nggak boleh banyak omong. Dengar pula dengan lehermu, artinya jangan tolak-tolek gini. Pusaka perhatian pada pasanganmu. Dengarlah pula dengan bahumu, artinya jangan balik badan. Dengarlah pula dengan kakimu, artinya jangan jalan sana, jalan sini. Jadi proses mendengarkan itu penting. Karena dalam bahasa Yunani, komunikare itu sebetulnya supaya pesan itu sampai dan menginspirasi ke orang yang ajak kita bicara. Jadi nyampe dengan baik gitu. Kalau orang paham itu kan nggak akan ngalami gagal paham ataupun tulalit itu yang nggak nyambung seperti itu ya. Oke. HP-nya ditaruh, TV-nya dimatikan, ngomong berdua. Iya. Mata itu jendela hati. Jadi ketika kita Bapak Ibu ada barusan ini terapi memandang. Nah. Jadi cuman mandang Bapak Ibu. Jadi kalau ada terapi pertengkaran, salah satu terapi itu berpelukan sehari 8 kali. Ya, ketika suami berpelukan 8 kali, ternyata di Amerika diteliti itu akhirnya bisa menurunkan tensi kemarahan dan bahkan yang mau cerai nggak jadi cerai. Tapi juga ada yang terapi melihat, memandang untuk sekian menit ya.
Nah, itu beberapa orang pernah kami lakukan itu sampai bisa nangis. Hanya saling memandang gini. Pertama kita kan pasti geli-geli, ketawa-ketawa kan. Aneh-aneh gini. Tapi lama-lama saling pandang bola matanya. Wah, mata itu pelita tubuh. Jika matamu terang, terang seluruh tubuhmu. Bila matamu gelap, gelap seluruh tubuhmu. Dan itu indah sekali ya, bisa mendatangkan pemulihan seperti itu. Oke, lanjutkan Pak Janus. Jadi ketika kita melakukan itu semua, kita sudah melakukan langkah awal yang besar dalam menyelesaikan masalah. Terus jangan punya pola pikir pasangan harus tahu apa yang ada dalam pikiran atau hati Anda. Jika kita punya ekspektasi, komunikasikan. Seringkali pernikahan yang awal menikah tuh gini, dalam hati ini cewek, aku kepingin loh kalau dia tuh bangun tidur pagi tuh say I love you. Kenyataannya besok pagi bangun-bangun tidur langsung pup ke kamar mandi. Kok gini sih suamiku gitu. Atau let's say ya Bapak Ibu ya, suami istri setelah melakukan hubungan, istrinya berharap, makasih sayang gitu. Tahu-tahu suaminya udah kok ngorok Bapak Ibu. Nah, kalau kamu punya ekspektasi, jangan dalam hati. Pasanganmu nggak ngerti, jadi lebih baik sampaikan ekspektasimu. Oke, lanjut lagi Pak Janus, lagi dikit Bapak Ibu ya. Sekarang sampailah kita di bagian evaluasi. Tanda tanya jawab dulu. Evaluasi ini lagi dikit kok, lagi 3 halaman. Bapak Ibu, sebelum kita tanya jawab ke Q&A, tolong ini evaluasi. Pak Roni waktu masuk rumah sakit itu, sebelum saya dilarang untuk tidak boleh lagi Bapak Ibu Ibu ke sini, Pak Roni itu ada ditanya tahap sakit. Oke, dilakukan suatu ini tindakan, Pak sakitnya di level berapa? 1 sampai 10. Kalau sakit banget, Bapak kasih level gitu ya, 7 atau berapa. Kalau enggak sakit 1, 2 gitu ya. Nah, sekarang anu darah. Ya. Sekarang ya Bapak Ibu, sebelum Q&A, Bapak Ibu yang bisa mengevaluasi di manakah pernikahan Anda saat ini dalam hal koneksi? 1 sampai 10, ini meliputi semua keharmonisan, hubungan dengan Tuhan, dan dalam hal komunikasi. Oke, langsung aja pertanyaan kedua, baru saya kasih waktu sebentar. Daftarkan, tuliskan 3 hal utama yang seringkali menjadi pengalih perhatian komunikasi sehingga mengganggu hubungan keluarga Bapak Ibu, dan setelah didaftarkan ditulis, yuk kita evaluasi dan perbaiki, jangan hanya sekedar seminar. Oke, saya kasih waktu 30 detik di mana pernikahannya level 1 sampai 10 bahas terbaik. berdua. Bahas. Jangan sendiri menilai, tapi kita ngomong jujur aja masing-masing. Nggak akan kita tanya, nggak akan diberitakan ya. Anda berdua saja sebagai suami istri, kita ini gimana menurutmu gitu ya. Tapi dengan jawab ini jangan sampai jadi bertengkar ya. Gitu. Untuk evaluasi saja. Oke, silakan 30 detik. PowerPoint-nya boleh share screen-nya dihapus aja Pak Janus, ditampilkan semua orang aja. Sudah selesai kok Pak Janus. Ya. Tagih URR cara saya. Iya. Iya. Oke. Sekarang pertanyaan. Silakan. Sebelum pertanyaan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ternyata setelah dievaluasi, oh ya, skornya Bapak Ibu di bawah angka 5, yuk ini kita lihat gini Bapak Ibu. Pertama, kita evaluasi dan perbaiki. Tapi jika Bapak Ibu merasa ini sudah level berat Bu, nggak bisa kita sendiri perbaiki, Bapak Ibu kami sarankan untuk datanglah kepada konselor. Ya. Misal kalau sekarang mungkin Gembala Komsel atau Pak Gembala. Jadi Bapak Ibu bisa datang kepada orang yang bisa membantu. Itu. Datang kepada konselor itu jangan dianggap nanti dikira kita itu sakit jiwa ya. Di Indonesia ini masih terbangun satu stigma kalau datang ke psikolog atau ke psikiater atau ke konselor untuk konseling masalah keluarga atau masalah pribadi, itu khawatir dicap nanti oh itu gila, ndak. Ya, tiap orang butuh untuk dikonselingi gitu ya. Saya pribadi pun kalau ada ketemu hal-hal berat saya butuh konseling.
Saya punya Bapak Rohani, Pak Timotius Arifin, saya tanya beliau gimana. Jadi hal ini penting ya seperti itu. Dan di Jakarta kita ada namanya My Family Community and Counseling Center yang menyediakan seperti ini. Lalu kalau ada di sini Anda ingin belajar menjadi konselor yang baik, ya nanti hari Sabtu ini jam 9 pagi waktu Indonesia Barat kita akan ada seminar dengan Dr. Lely, ya dia ahli jiwa, ya yang akan mengajar kita bisa membedakan ini roh jahat atau masalah kejiwaan, supaya kita bisa mengkonseling orang atau mungkin kita bisa melihat mengukur diri kita itu bagaimana. Hari Sabtu besok ini 4 Juli kita ada seminar dan bagus sekali Dr. Lely, psikiater, ahli jiwa jam 9 pagi. Nanti Pak Janus akan umumkan kalau ada saudara mau mendaftarkan. Itu harus lewat proses pendaftaran. Silakan. Pak Janus ya. Pak Janus, tolong dilihat. Kalau ada yang bertanya, tolong tangannya begini aja. Tolong moderator, host kita Pak Janus Panjaitan. Baik, Pak. Baik, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan masuk dalam tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangan atau langsung menyalakan mic, sebut nama dan bertanya. Saya bisa lihat kok dari sini nanti. Silakan. Sampai videonya dibuka ya. Ya, betul. Silakan Bapak Ibu. Atau saya mulai bertanya ya, Pak Roni Bu Nensi ya, sambil kawan-kawan menyiapkan pertanyaannya ya. Boleh ya Pak? Silakan. Ya. Tadi menurut bisa lewat chatnya nanti Pak Janus bisa bacakan. Ya baik. Tadi menurut penjelasan Pak Roni dan Bu Nensi, salah satu wujud komunikasi yang paling berpengaruh itu kan komunikasi non-verbal ya. Kita tidak usah bicara, tapi dengan ekspresi dalam konteks suami istri itu paling berasa gitu. Nah pertanyaannya begini, kita kan keluarga-keluarga Kristen khususnya sedang menghadapi media yang semakin canggih. Kadangkala ada anggapan di suami atau di istri, nggak usah ketemu, tinggal telepon aja atau apa gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi fenomena tantangan zaman yang seperti ini? Saya sependapat dengan Pak Rudi dan Ibu Nensi, komunikasi verbal itulah justru yang sangat membangun fondasi-fondasi dalam pernikahan. Nah, gimana kita menyikapi kecanggihan zaman itu, Pak Roni, Ibu Nensi? Ya, zaman boleh canggih, tapi kalau bicara relasi suami istri, itu tuh tetap membutuhkan kedekatan, sebab Alkitab bilang mereka bukan lagi dua tapi satu, gitu ya. Jadi justru tadi sudah dijelaskan oleh istri saya bahwa hati-hati penggunaan gadget itu yang seharusnya membuat jadi satu, justru kita semakin terpisah karena masing-masing pegang HP sendiri-sendiri. Jadi atau ada suami-suami pulang kantor bawa masalahnya ke rumah. Itu juga bermasalah. Itu jadi lebih baik memang kita demi untuk keutuhan rumah tangga kita berdisiplin. Ketika kita perlu bicara secara serius, matikan televisi, HP kita itu dan bicara sambil lihat matanya. Seperti itu ya. Seperti saya tadi katakan, dengar dengan mata, dengan telinga, dengar dengan mata kita, dengar dengan mulut kita, dengar dengan leher, dengar dengan bahu, dengar dengan kaki kita. Sepenuhnya seperti itu. Jadi saya tetap berpegang prinsip, walaupun mungkin orang bilang konvensional, suami istri itu bukan lagi dua tapi satu. Jadi tetap butuh keintiman dalam komunikasi. Itu penting sekali. Ya. Baik Pak, baik Bu Nensi. Ada teman-teman yang mau bertanya langsung, silahkan.
banyak yang ini ya, penghalang Penghalang, komunikasinya, itu- banyak itu. HP memang ya di chat ini. Ya. Iya. Silakan pertanyaan. Silakan. Kalau malu ya di chat aja. Di chat ke host aja, nanti saya bacakan. Ya. Di dalam Alkitab, pemazmur mengatakan bahwa I will guide you with my eyes. Aku akan menuntun kamu dengan pandangan mataku. Jadi komunikasi nonverbal, tadi penelitian menunjukkan 55% kekuatannya untuk menyampaikan pesan. Perkataan ternyata cuma 7%. Sementara komunikasi nada itu hanya 38%. Jadi memang untuk bisa mencapai hasil yang terbaik, maka perlu membangun keintiman. Suami istri itu penting sekali. Dan kami menganjurkan, keintiman itu salah satunya yang paling jitu untuk suami istri ya. Itu mesbah keluarga. Jangan remehkan mesbah keluarga. Ya, ajak istrimu memuji Tuhan bersama, menyembah Tuhan bersama. Ya, karena gini, manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh ini bersatu karena hubungan seks yang sudah resmi suami istri. Roh bersatu karena apa? Satu Tuhan, satu baptisan. Demikian firman Tuhan mengatakan. Tapi sumber konflik itu muncul di mana? Masalah-masalah sumber dengan jiwa. Jiwa itu ada apa? Pikiran, perasaan, kemauan. Pada umumnya pria didominasi oleh logikanya, berpikir, pikiran. Wanita seringkali didominasi oleh perasaannya. Ini nggak ketemu kan? Satu logik pikirannya, satu main perasaan. Makanya pria suka ngomong, "Le, tak pikir-pikir yo." Kalau gua pikir-pikir, nah itu pria. Wanita kan, aku rasa gitu. Nah ini sering nggak ketemu. Tapi di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5 disebutkan, 4 ya. Bagaimana jemaat mula-mula itu sehati sejiwa berdoa. Jadi kita itu perlu bangun mesbah. Ya, saya bersyukur saudaraku 28 tahun pernikahan kami sejak tahun 92 sampai tadi pagi saya dengan istri saya sebagai suami ya, saya harus ambil peran sebagai fungsi imam. Saya bangunkan istri saya karena saya biasa bangun pagi ya orangnya ya. Saya bangunkan dia. Lalu kita doa bareng, nyembah Tuhan bareng. Aduh, itu the spirit of understanding, saling pengertian itu kuat sekali, gitu ya. Dan jangan lupa juga ada tekniknya. Kalau bicara gantian ngomong, ya ini sudah biasa kami lakukan. Kalau pas saya ngomong menyelesaikan masalah ini ya, kalau saya bicara dia diem, ini trafficnya harus diatur, lalu lintasnya. Jangan gua mau ngomong sama lu ya gini dong. Enggak bisa gini tinggi semua nanti. Tahu nanti kita terpancing ini barang yang di sekitar kita ini handphone mahal-mahal lempar pecah, aduh 10 juta gitu kan ya. Nah, atur tekniknya itu, trafficnya. Jadi saya walaupun pendeta saudaraku, kita juga bisa loh selisih paham dengan istri saya. Gitu ya. Jadi saya bicara, dia diam, dia dengerin saya. Terus saya ngomong, sudah. Baru dia ngomong. Kalau dia ngomong, dia bilang sudah. Baru saya ngomong. Nah itu arusnya itu enak. Ketika saya dengerin dia bicara, dia dengerin saya sampai selesai, maka ngerti. Itu maksud dia. Bahasa verbalnya 55% itu muncul. Matanya, mimiknya, gerakan tangannya, body language-nya. Saya bisa memahami. Ya, jadi perlu ada teknik pengaturan arus lalu lintas bicaranya. Selalu Pak, ya itu ada yang tanya itu Pak Janus. Iya. Saya bacakan Pak, ada beberapa pertanyaan yang japri ke saya, private. Yang pertama,
Bagaimana caranya untuk mengkomunikasikan kepada pasangan agar memberi perhatian kepada kita saat kita sedang berbicara, itu Pak? Atau langsung aja satu-satu aja atau gimana Pak? Ya, satu-satu aja. Oke, silakan Pak. Ya, kamu jawab. Jadi kalau supaya memberi perhatian, itu teknik ngomongnya tuh harus jangan langsung gini ya. Setiap kali aku ngomong kamu nggak pernah perhatikan nama dia malah dibuat nanti, ya. Jadi Anda mesti memulai dengan bahasa yang words of affirmation misalnya, bahasa yang menyanjung, memuji dia. Kalau Anda ingin menarik, ingat ya hukum tabur tuai loh ya. Nah Anda bisa puji dia misalnya gini, aduh hari ini aku rasa gimana ya, aku lihat kamu kok cantik sekali, nah, gitu ya. Dimulai dengan kata, kalau aku ingat-ingat apa yang kamu buat dalam hidupku, aku tuh bangga loh sebagai mendapatkan istri seperti kamu. Nah, gitu. Itu dimulai dengan kata-kata yang memuji dulu, kata-kata yang menyanjung seperti itu. Nah, atau juga ada tekniknya, namanya I statement, gitu ya. Dalam dunia psikologi namanya I statement. I statement itu nanti isi saya kasih contoh ya, contoh karena dia ungu 6 dia lebih detail dan bisa. I statement itu coba kasih contoh. Sebelum saya kasih contoh, saya lihat gini dulu. Kita juga nggak bisa memaksa pasangan kita untuk langsung fokus kepada apa yang kita utarakan. Kita juga mesti lihat timingnya juga ya, Bapak Ibu ya. Kalau mungkin dia lagi capek pulang kerja, terus kita langsung nyamperin dengan Bapak, kita juga tidak bisa maksakan seperti itu. Satu sisi kita juga sebagai pasangan harus melihat kondisi dulu. Kalau dia lagi seger, apalagi suami-suami kalau lagi lapar tuh. Hati-hati. Kalau diajak ngomong udah marah duluan. Karena perutnya bikin dia sensi tuh. Banyak ibu-ibu yang ketawa. Perut lapar bikin emosinya tuh meningkat tinggi dan bikin sensi. Pak Janus kok ketawa sih Pak Janus itu. Nah, jadi saya tahu Bu kalau saya lapar Bu. Jadi diisi dulu perutnya, dia biar mandi dulu, biar seger dulu. Selesai gitu mungkin dia mulai enak, baru kita ajak ngomong. Jadi jangan menuntut Istri saya dulu. suka tanya sama saya begini, sayang, kamu udah siap nggak diajak bicara? Ada yang serius, sayang. Kalau saya masih capek, saya bilang, ojo sih. Saya bilang gitu, ojo sih itu artinya jangan dulu. Biasa bahasa Jawa, Bapak Ibu ya. Bahasa Surabayaan sama saya. Ya udah, tunggu, tunda. Saya mandi, seger, dikasih makan sama dia. Nah, ditungguin saya makan gitu dah. Nah, baru saya bilang, udah kenyang nih orang laki kan. Ya udah sekarang aku siap kamu ngomong. Timingnya. Iya. Ya. Terus ya tadi seperti Pak Roni yang bilang I statement itu seperti ini Bapak Ibu, kita mungkin kita kasih pujian dulu, aku bangga loh kamu luar biasa, aku kerjamu luar biasa, perjuanganmu luar biasa. Nah baru sayang sampaikan seperti aku merasa, I feel dulu. I statement itu juga, jadi maksudnya I statement tuh gini loh Bapak Ibu, dari saya dulu, aku merasa sedih loh kalau kamu fokusmu ke gadget terus. Jadi jangan sifatnya menyerang dulu Bapak Ibu. Gini Bapak Ibu, ketika kita menyerang dia, apa yang dia lakukan, karena ini bukan offline ya Bapak Ibu, dia langsung pasang gap, langsung pasang tembok. Kalau gini Bapak Ibu, kamu tuh gimana sih, bla 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 bla, belum apa-apa dia langsung pasang gap Bapak Ibu. Tapi setelah kita kasih makan perutnya kenyang, kita mandiin air, kita kasih dia air hangat, mandi sendiri udah dewasa ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian dia sudah fresh gitu, baru kita datang, kamu luar biasa loh. Baru aku sedih. Jadi dulu, aku sedih kamu fokusnya kepada gadget. Ini bisa enggak gini-gini, karena enggak bisa dipungkirin Bapak Ibu. Kalau bicara komunikasi, ini adalah istri atau suami kedua di rumah tangga kita ini Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Pak Janus. Baik Pak Roni, ada pertanyaan lagi begini. Ini pertanyaan begini mirip sih. Shalom Pak, bagaimana kalau komunikasi kita bisa yakin pasangan kita itu sepakat? Kadang pria hanya menjawab oke saja, namun pada prakteknya tidak dilakukan.
Kalau sudah berusaha mengkomunikasikan apa yang kita mau, harapkan, nggak suka, tapi nggak dianggap. Nah, kita harus bagaimana, Pak? Silakan Pak Roni, Bu Nancy. Nah, itu dia. Itu berarti kan pengabaian. Jadi itu tekniknya begini. Ketika dia jawab, oke, tapi kan kita merasa ini nggak oke nih. Nah, coba kita beri sayang. Kamu nangkap enggak aku tadi nyampaikan apa? Coba kalau kamu bahasakan tuh bagaimana? Nah, itu perlu. Ya, seperti kalau kita konselingi seseorang, itu kan kita enggak memaksakan, kita enggak boleh memaksakan kehendak kita. Harus ada sesuatu yang muncul dari orang itu yang kita gali, yang dia sepakati, yang dia setujui untuk dilakukan. Nah, itu yang kita rilis. Makanya perlu sekali kita menanyakan kepada pasangan kita, sayang, misalnya kayak tadi gitu. Oke, aku ya gitu ya. Tapi kita nggak yakin. Sayang, sorry nih ya. Jangan segan ngomong sorry. Atau yang kedua, jangan segan minta berkata tolong. Ya, kadang-kala kita laki-laki gengsi. Ya, kita ngomong aja. Sorry ya sayang ya. Kalau kamu menurut kamu tadi apa yang bisa kamu bahasakan dengan apa yang aku maksudkan tadi? Apa yang kamu tangkap? Nah, kalau dia sambil lalu kan pasti dia sulit menerjemahkan. Ya pokoknya aku udah ngerti lah gitu loh. Sorry loh sayang. Ya, kita perlu untuk bisa meminta dia mengutarakan maksudnya dengan apa. Ya. Jadi supaya nyambung. Kalau nggak gitu kan ingat, komunikasi adalah komunikare tadi itu menyampaikan pesan yang bisa dipahami sehingga pasangan bisa terinspirasi dengan maksud daripada kita seperti itu. Ya. Jadi itu tekniknya untuk supaya diajak dia bicara seperti itu. Mungkin saya tambahkan gini, kita harus mendasari dengan gini Bapak Ibu dalam komunikasi ya. Ada ayat bilang gini, lidah lembut meredakan kegeraman. Gini, sometimes orang laki itu suka gitu ya Bapak Ibu ya. Ini enggak sama Bapak. Oke gitu. Kemudian kalau bahasa Jawanya istri itu dedes. Dedes itu memojokkan, maksa. Oke itu apa maksudnya kamu? Sudah ngerti enggak? Nah, mungkin perlu paham juga kali ya. Lembut tadi kan saya ngomong. Kalau sorry ya. Kalau didedes sayang. Lidah lembut meredakan kegeraman. Iya. Nah, nanti suami semakin didedes, semakin orang laki, apalagi kalau karakternya dasar merah, nantangin dia. Nah, kembali lagi kepada bahan semula, Bapak Ibu. Kita harus kembali lagi kepada nilai-nilainya. Kita tidak bisa memaksakan mau kita untuk ngubah dia. Walaupun dia oke, berarti itu tidak sesuai sama dia mau. Kita juga tidak bisa paksakan dia. Biar Tuhan sendiri dengan cara Tuhan berubah dia. Lanjut Pak Janus. Baik, jawabannya keren-keren. Pertanyaannya juga ada nih yang sangat praktis. Ada peserta kita yang bertanya, bagaimana Pak Roni, Bu Nancy, kalau seorang suami ketagihan dengan gadget? Setiap pulang kerja selalu fokus kepada mainannya, gadgetnya, di mana istri dan anak-anak tidak pernah diajak komunikasi. Nah, ketika mereka bertengkar, si istri ngajak suami bertemu dengan konselor, tapi dia tidak mau. Nah, ini si istri harus bagaimana, Pak? Mohon pencerahan. Wow. Jadi gini. Kalau menurut saya ada beberapa hal yang kita tidak boleh lakukan di dalam hal berkomunikasi. Pertama, kita jangan sekali-sekali menyerang wataknya ya, atau pribadi pasangan. Ya, contoh, kalau kita lihat pasangan kita itu terfokus di gadget, kita jangan ngomong gini sama dia. Memang dasar kamu keturunan keluarga yang inilah itulah gitu ya. Nah, itu akan sangat melukai dan itu akan justru menciptakan jarak seperti itu. Makanya lihat timing yang terbaik. Ketika misalnya kan dia tidak akan terus-terusan main gadget ya. Katakanlah ketika
kita waktu malam hari. Atau misalnya, ya kan, bicara itu harus ada timing yang tepat. Misalnya setelah suami istri melakukan hubungan, selesai itu istri bisa ngomong begini, sayang, aku mau bicara sama kamu sebentar, gitu ya. Pada saat yang dimana dia seneng, dia sukacita, seperti itu, ya. Jadi kita mesti pinter untuk memanage waktu kita, emosi kita, khususnya wanita, ketemu pria-pria yang tadi bandel-bandel itu. Nah, itu perlu duduk untuk bicara seperti itu. Dari hati ke hati pakai I statement tadi, I feel gitu ya. Sayang, aku sedih sekali loh. Ternyata rasanya kok kamu lebih memperhatikan gadget daripada aku gitu ya. Timing itu penting sekali dan pakai metode I statement itu. Ya, seperti itu. Karena memang kadang-kala ada pria-pria yang keras kepala. Tadi diajak ke konselor aja nggak mau kan. Makanya jenis seperti ini hanya bisa dengan diusir dan berdoa puasa. Artinya maksud saya setelah menggunakan I statement pendekatan, ya kita berdoa di hadapan Tuhan supaya Tuhan bicara. Saya saksi sama saudara. Ternyata saya ini merasa saya pikir sudah baik gitu ya. Tapi kemarin pulang dari rumah sakit karena COVID-19 itu, kan saya 16 hari di rumah sakit, tambah 14 hari isolasi mandiri, 30 hari. Hari-hari pertama setelah saya boleh kembali satu kamar dengan istri saya itu menegur saya tentu dengan bahasa I statement tadi. Dia bilang dibilang masih suka egois. Bayangkan saudaraku. Ya, saya ini kan sudah merasa, wah ini pendeta apa semua. Tapi di mata istri saya masih dinilai ada egoisnya. Saudara tahu, saya bersyukur ya, Tuhan izinkan saya kena COVID-19. Kalau tidak kena COVID-19, mungkin saya akan berkata, itu perasaan kamu itu apa-apa. Enggak. Tapi saya jadi bisa ngerti. Belajar untuk merendahkan diri. Akhirnya saya berkata, Yakobus 5 ayat 16 itu kita pegang. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, baru ayat B, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ketika dia tegur saya dengan lembut tentunya ya, dibilang saya masih egois, saya nggak bisa berani bantah. Saya baru ngalami tanda petik hajaran sama ajaran Tuhan. Ya kan? Di rumah sakit itu saya belajar supaya lemah lembut rendah hati, saudaraku. Ya, lalu saya berkata, oh sorry sayang, I'm so sorry kalau kamu melihat aku seperti itu. Nah, akhirnya dia juga mengungkapkan dia punya kelemahan kepada saya. Kita saling mengakui kesalahan kami, lalu kami berdua saling mendoakan. Waduh, saudaraku, sembuh di situ bukan cuma sembuh sakit ya, sembuh itu pulih hubungan dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Silakan sayang. Tambah sedikit aja Bapak Ibu gini. Bikin kesepakatan untuk waktu-waktu pegang gadget Bapak Ibu. Karena memang tidak bisa dipungkiri, di gadget kita dapat informasi, di gadget kita bekerja. Contoh gini, Pak Roni kan di GBI Bapak Ibu ya, salah satu di ketuanya. Jadi semuanya apalagi COVID gini semua kerja lewat handphone Bapak Ibu. Nanti Zoom meeting, ketemuan di mana, jam berapa, nanti keputusannya apa, semua pakai gadget. Terus Pak Roni juga oleh kemurahan Tuhan kan pegang Indonesia Barat, misi bersama di GBI Rock. Semua pakai gadget Bapak Ibu, semua pakai gadget. Jadi akhirnya gini, kita bikin kesepakatan sama Pak Roni, saya sama Pak Roni, karena nggak bisa dipungkiri Pak Roni gadget juga, karena bekerja di sini. Sayang gini deh, pagi habis mesbah keluarga, setelah sarapan, kita boleh masing-masing gadget. Tapi menjelang siang, saya belajar, kita belajar sama-sama, taruh gadgetnya. Terus gini, pokoknya yang penting sepakatilah kapan bisa pegang gadget. Ada waktu-waktu gadgetmu harus full taruh. Gitu. Terus yang kedua, masukan dari saya, kalau bisa Bapak Ibu kurangin WA group deh Bapak Ibu kalau nggak terlalu penting. Karena WA group itu kita pikir gini loh, nggak apa-apa lah kita sungkan sama orang, di-invite di grup. Kalau dipikir-pikir WA grup Bapak Ibu, di grup di handphonenya Bapak Ibu bisa 50 grup loh Bapak Ibu. Teman SD, teman SMA, teman SMP, diaken gereja, teman tenis.
Apa semua sebutin dah, temen hobi, temen semuanya bisa berapa puluh grup. Oh enggak kok, aku cuman ya daripada sungkan, aku masa mau nolak sih kalau di-invite gitu ya. Daripada Bapak Ibu sudah di-invite, Bapak Ibu left lebih sungkan kan? Lebih baik kalau memang nggak bisa, lebih baik bilang, oh sorry, grupku kepenuhan. Karena bagaimanapun juga nggak bisa dipungkirin, grup itu ganggu kita loh kalau kebanyakan Bapak Ibu. Lebih baik kita selektif aja. Gitu, selektif tapi misalnya kita bisa komunikatif di grup. Kalau enggak lebih baik jangan. Itu saran kami. Baik, Pak Roni, baik Bu Nancy. Ada pertanyaan lagi nih, tinggal dikit. Ini dia tulis, Pak Janus mau nanya. Oh, bukan ke saya, berarti ke Pak Roni, Bu Nancy. Kalau istri sudah terlanjur ilfil sama suami gimana? Karena udah keseringan bertengkar. Karena setiap kali membahas sebuah masalah, ujung-ujungnya nggak dianggap. Jadi sudah kebiasaan ngomong, nggak dianggap, jadi ilfil deh. Nah itu gimana membangun komunikasinya kembali? Ini namanya terjadi kemacetan dalam komunikasi. Iya Pak. Nah, ada beberapa saran yang bagus. Yang pertama, jangan segan-segan minta maaf. Minta maaf, ya kan? Karena Efesus 4 ayat 32 menjelaskannya itu. Mesti kita belajar untuk mengakui kepada pasangan kita. Saya suami, nggak boleh gengsi saya minta maaf sama istri saya, ya kan? Kalau kita tetap merasa sebagai suami kepala bahwa kita seperti tidak punya salah, itu salah besar. Kalau kita merendahkan diri, kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Justru kamu saling mengaku dosamu, saling mengampuni, saling mendoakan, sembuh. Seperti itu. Jadi pertama, minta maaf atas sikap-sikap kita yang salah, kata-kata yang menyakiti. Begitu saya minta maaf kepada istri saya ketika saya dibilang egois, langsung berubah, dia langsung gitu. Apa susahnya sih seharusnya minta maaf? Kalau kita ini sudah diampuni sama Tuhan Yesus, ya kita juga harus mampu dong melepaskan pengampunan dan mampu juga untuk minta maaf kepada pasangan kita. Jangan cuma minta maaf sama Tuhan, ya kan? Minta maaf sama istrimu, gitu. Lalu kemudian jadwalkan kesempatan-kesempatan khusus untuk membahas hal-hal yang sensitif, peka, atau hal-hal yang bikin kita gampang marah, gampang meledak. Itu dijadwal, ya. Seperti saya sama istri saya itu kadang-kala ada hal khusus ya. Kita berdua itu pernah evaluasi. Kalau kita membahas orang ini, selalu kita berdua itu kok jadi bertengkar ya. Nah, maka kita perlu bahas. Ada waktu di mana kita duduk, istri saya menanyakan, kamu siap untuk bicara? Ya oke, nanti habis makan misalnya. Biasanya kita juga bagus menjadwal kita malam sebelum tidur. Ya, itu harus ada di jadwal untuk dibahas gitu loh. Ya, dan kalau sudah bahas, ingat arus komunikasi lalu lintasnya diatur. Aku ngomong, kamu diem. Kalau aku udah selesai, baru kamu ngomong. Nah, itu ya. Lalu yang ketiga, berdoalah bersama-sama sebelum memperbincangkan masalah itu. Doa dulu. Gitu ya. Minta Roh Kudus pimpin kita supaya ada campur tangan Tuhan karena kita mau menyelesaikan masalah bersama-sama. Baru yang kemudian keempat, dan dengan rendah hati tanyakan pada pasangan kita bagaimana kita bisa meningkatkan komunikasi gitu. Rendah hati tanya, menurut kamu gimana sebaiknya? Ya, apa yang harus aku lakukan? Nah, kita mesti dengar dari pasangan kita. Ya, jangan pokoknya gini, pokoknya jangan pakai bahasa pokoknya, nggak bisa. Kita mesti, menurut kamu sebaiknya gimana sih? Namanya, saudara, menikah itu seumur hidup loh ya. Jadi kalau Anda nggak pernah berniat memperbaiki sesuatu yang komunikasi macet, komunikasi yang buruk, Anda akan mengalami neraka dalam keluarga Anda. Padahal Tuhan sediakan sorga, tidak jauh sorga. Jadi makanya ada, tadi istri saya tekankan, diupayakan terus. Diperjuangkan sungguh-sungguh. Ya, dan kalau kita saling merendahkan diri, wow, hasilnya luar biasa. Ya,
Gitu. Tapi kalau Pak seandainya ini sudah doa, sudah berupaya gini-gini, tetap aja bandel Pak, tidak bisa. Ya memang Anda butuh konselor datang ke pihak misalnya gembala kah, atau konselor yang psikolog yang memang profesional, yang saya sarankan yang anak-anak Tuhan yang perlu membantu seperti itu. Ya, itu saran dari kami. Baik. Ada beberapa lagi, semoga keburu nih. Dalam buku The Language of Love membahas masing-masing ada, karena ini pertanyaan memang ke semuanya, jadi bisa dicek juga. Dalam buku The Language of Love membahas masing-masing orang mempunyai bahasa cinta. Bagaimana mempersatukan perbedaan supaya keharmonisan pasangan bisa lebih dirasakan, Pak? Sama dengan pertanyaan dengan Pak Erwin. Oke. Ya, ada karena ini disampaikan bukan Japri, saya langsung bacakan saja. Pak Erwin Budiansyah, kapan pengakuan harus disampaikan kepada pasangan jika punya masa lalu yang buruk? Apakah menunggu harus sudah kelihatan dewasa secara rohani dari pasangan atau ada cara lain? Silakan Pak Roni dan Bu Neci. Nah, ini ahlinya. Kita tanya ahlinya, ahli kepribadian, ahli foto karakter ya. Saya minta Pak Hartono bantu saya menjawab ini. Pak Hartono sama Bu Linda ini ya. Gembala Rock Prik, Rock Pantai Dakapuk. Silakan Pak Hartono. Ya, shalom. Shalom Pak. Ya, memang tadi sudah banyak disampaikan, memang kuncinya salah satu dalam komunikasi itu kan pengenalan pasangan ya, mengenali kepribadian pasangan masing-masing dan memahaminya. Karena setiap kepribadian, setiap kita itu nanti cara berkomunikasinya berbeda-beda. Nah, tadi katakan Bu Nancy, orang kuning sama tipe orang merah, semua itu berbeda-beda. Nah, kalau mereka tidak saling mengenali, itu pasti konflik. Termasuk dari kepribadian itu, kebutuhan bahasa kasihnya apa. Nah, itu juga nanti berbeda-beda. Nah, masing-masing kita akan berkomunikasi dengan kepribadian kita. Kalau pribadi orang itu tipe ungu, dia akan berkomunikasi dengan cara ungu. Gitu. Kalau dia tidak saling memahami. Makanya perlunya pengenalan kepribadian dari pasangan itu akan menolong. Sehingga waktu kita tahu, oh suami saya orang merah. Jadi orang merah cara berkomunikasinya, dia to the point. Dia tidak suka bertele-tele. Ya, kamu mau ngomong apa, ngomong. Ya. Nah, nanti dengan orang kuning, dengan tipe orang pribadi orang hijau berbeda lagi. Ya, dengan orang ungu yang harus detail, harus ngomongnya, harus jelas. Ya, ceritanya dari mana, pendahuluan sampai bab 1, bab 2, semua harus diceritakan. Nah, nanti ketemu orang merah yang tidak suka bertele-tele. Nah, nanti miskom lagi. Ya, nanti jadi tidak nyambung. Jadi mungkin menurut saya ya harus pengenalan dulu kepribadian masing-masing sehingga tahu bahasa kasihnya apa, sehingga cara komunikasinya bisa disambung, bisa menyambung, sambung ya, bisa terkoneksi nantinya, bisa saling memahami. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Ya, setelah mengenal kepribadian perlu ada yang disambung dengan responding. Ya, responding itu meresponi, kita mulai belajar adjustment, penyesuaian. Tadi Pak Hartono cerita karena udah mulai ngerti Bu Linda ngomongnya nada tinggi. Nah, sekarang mulai Bu Linda adjustment. Pak Hartono yang mulai dinaikkan sedikit. Jadi proses adjustment ini terus-menerus kepada keluarga. Dan saya ingatkan kepada para suami khususnya, jangan malu kalau kita didapati kita yang salah. Jangan gengsi minta maaf. Ya, pendeta juga manusia. Ketika saya didapati egois oleh istri saya harus belajar untuk saya siap dikoreksi. Siapa yang bisa jujur sama saya kalau bukan istri saya? Kalau orang luar kan mungkin memuji-muji, saudaraku, tapi di rumah yang paling tahu kita.
Tapi itu saya ngomong ini pada suami karena saya sering jumpai banyak suami itu gengsi-gengsi. Saya akan tutup saudaraku dengan hal-hal yang tidak boleh dikerjakan dalam berkomunikasi. Cepat ya, 1 menit. Yang pertama, jangan sampai kita lakukan setiap kali kita bangun komunikasi dengan pasangan kita. Jangan menyerang wataknya, jangan menyerang pribadinya. Jangan. Memang kamu pada dasarnya orang kasar kok. Nah, itu menyerang itu. Memang pada dasarnya kamu itu orang, misalnya kita bilang orang Batak lo, ngomong nggak bisa halus lo. Nah, itu bahaya itu. Ya. Mau belajar sama Pak Janus Panjaitan tuh Batak Solo itu. Ya. Jadi jangan pernah menyerang pribadinya, wataknya jangan. Ya. Karena tiap-tiap orang itu punya keunikan yang Tuhan berikan. Kalau orang serang itu dia akan pasang gap. Bahkan dia cenderung untuk melawan atau menyerang kembali gitu ya. Lalu kemudian jangan juga ungkit-ungkit masalah yang sudah pernah dipecahkan bersama-sama. Yang kita sudah setujui. Kita sudah sepakati suatu masalah yang pernah timbul masa lalu sudah dipecahkan bersama-sama. Jangan diungkit lagi hanya karena memang waktu penyelesaian itu saudara merasa saudara tidak diuntungkan. Jangan diungkit lagi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Ya. Tidak ada orang bisa berjalan dengan baik kalau lihat ke belakang terus. Lalu berikutnya adalah jangan seperti tadi istri saya katakan, jangan pernah memaksakan pendapat saudara harus pokoknya seperti ini, jangan pernah buat itu. Kadangkala kita perlu berkompromi dengan pasangan kita. Ya, itu tadi bahasanya Pak Hartono, responding. Gitu ya. Jadi perlu mengenali kepribadian itu. Makanya di tempat kami kalau ada yang pasangan mau menikah, kita tes foto karakternya dulu. Kita tes supaya kenal pasanganmu ini apa, cara responnya gimana. Kalau enggak kita bisa main paksa, apalagi yang pribadinya foto karakternya merah itu, waduh. Ya. Nah, lalu kemudian juga jangan segan-segan mengorbankan pandangan saudara demi kelangsungan hubungan dan demi kepentingan teman hidup kita sendiri. Kadang-kala kita harus ngalah. Ada waktu-waktu di mana kita rendahkan diri. Ya. Untuk supaya oke, saya mau responding. Ya, saya enggak mau paksakan kehendak saya dan saya enggak mau mengorbankan pandangan pasangan saya. Saya mesti belajar hargai dia. Seperti itu, ya. Apa yang diungkapkan. Nah, ketika kita lakukan ini dan sekali lagi loh ya, ini tidak bisa dibangun dalam 1 malam ya. Ini berproses. Tapi di atas semuanya itu kami berdua menyimpulkan sama dan kami belajar baca literatur ya, belajar dari hamba-hamba Tuhan lainnya lebih dewasa, lebih pengalaman. Justru salah satu yang bisa mengikat dengan baik itu mesbah keluarga, mempersatukan. Ajak istrimu berdoa bareng-bareng. Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 19-20, 2-3 orang berkumpul dalam nama aku bersepakat. Tuhan berjanji aku ada di tengah-tengah mereka. Itu pasti hadirat Tuhan. Kalau mereka sepakat minta apapun, aku akan memberikan kepada mereka. Ya, jadi itu nasihat dari kami dan semoga ini menjadi berkat bagi Anda semuanya. Silakan Pak Janus, host kita. Baik Pak, terima kasih. Saya pikir dari semua pertanyaan ini sudah terjawab di bagian sesi terakhir tadi yang Pak Roni sampaikan sebagai kata nasihat terakhir itu. Ada tambahan Pak Hartono? Ada tambahan Pak? Terima kasih Pak Roni, Nancy buat paparannya. Saya memberkati kita semuanya supaya hubungan kita terus semakin kuat ya melalui komunikasi yang sehat. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah gabung malam hari ini. Kita rindu supaya ya bisa berlanjut ya next-nya.
kita doakan supaya kita terus diperlengkapi. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Roni Jinensi dan semua teman-teman yang ada. Oke, kita akan tutup dalam doa. Oke. Pak Roni bisa berdoa buat kami semuanya. Ya. Mari pasangan suami istri, gandeng pasanganmu atau rangkul dia. Haleluya. Ayo. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Saudara kira saya mau nyanyi lagu rohani ya? Kan tidak salah nyanyi lagu kemesraan. Saudara tidak akan masuk neraka karena nyanyi lagu kemesraan. Ya, itulah yang harus dinyanyikan ya. Kalau sama istri, bangun komunikasi itu salah satunya ciptakan atmosfer bercandaria di rumah. Saya suka godain loh istri saya sendiri daripada godain istri orang. Ya kan? Godain istri. Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Gitu dong ya. Waduh. Buat suasana yang indah, yang itu. Dan saya sarankan para suami istri, cium istrimu, peluk istrimu di depan anak-anakmu. Bermesralah di depan anak-anakmu. Jangan bilang, oh jangan, dilihat anak-anak. Kalau hubungan seks jangan di depan anak-anak. Tapi bermesraan di depan anak-anak. Supaya mereka merekam. Dan mereka itu bawa nanti dalam rumah tangga mereka ketika mereka masuk dalam rumah tangga nanti. Ya. Saya mau pesan para suami, hadiah yang terbaik yang bisa kamu berikan kepada anak-anakmu bukan gadget termahal. Bukan sepatu mahal. Hadiah yang terbaik yang bisa kamu berikan kepada istrimu adalah perlakukan istrimu dengan penuh cinta di depan anak-anakmu. Ya, haleluya. Cium dia. Ya. Oh, elus gandeng tangannya waktu jalan di mall, anakmu melihat. Dan anakmu akan merekam semuanya itu. Dan jangan bertengkar di depan anak-anak. Masuk kamar, kunci, cekrek. Nah, di situ boleh bertengkar. Itu ya. Anak-anak supaya nggak melihat keributannya terjadi. Karena anak children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak akan melakukannya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, Tuhan yang menciptakan komunikasi dengan perkataan firman logosmu Tuhan. Sehingga langit bumi boleh terjadi. Luar biasa. Engkau punya ide. Engkau nyatakan itu. Yaitu kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi. Dan kau punya ide. Logos, logika, logikmu Tuhan. Manusia kami menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Hamba-Mu berdoa buat setiap pasangan yang ada. Pulihkan setiap hubungan Tuhan. Seperti kau memulihkan batang air di tanah Negeb. Di dalam nama Yesus. Berikan anggur yang berkualitas Tuhan. Yang mengalami kemacetan dalam komunikasi. Sembuhkannya luka. Supaya roh yang saling mengampuni itu terjadi. Dan terbangun di antara mereka. Dan aku berdoa ya Tuhan. Pembaharuan daripada Tuhan terjadi. Janjimu. Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Pulihkan setiap keluarga. Pulihkan setiap komunikasi Tuhan. Supaya sorga nyata di setiap keluarga. Dan keluarga-keluarga anak-anakmu menjadi berkat bagi banyak keluarga-keluarga yang lainnya. Aku lepaskan berkat. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberi engkau damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran kerajaan Allah menguasaimu mulai malam ini. Sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kemesraan ini. Oh, haleluya. Saya mau info tentang acara hari Sabtu, Pak. Bisa ya? Ya, silakan. Dengarkan pengumuman Bapak Ibu penting, Pak Janu silakan. Hari Sabtu ini Rock Ministry khususnya My Family Community dan Counseling Center mengadakan
Suminar, Gangguan Jiwa atau Kerasukan. Pembicaranya adalah Ibu Dr. Leli Setiawati Kurniawan. Nah, ada kesaksian nanti dari seorang yang sudah sembuh dari skizofrenia, yang sudah normal kembali. Nah, Bapak Ibu yang ingin daftar, karena ini sangat penting untuk membekali kita. Kan selama ini kita selalu berpikir orang kalau aneh-aneh ini udah kerasukan roh jahat. Kita main tengking-tengking saja. Nah, dengan belajar hari Sabtu, kita tentu akan makin memahami apa yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, saya kasih kesempatan untuk bisa memfoto alamat pendaftaran itu, yang HTTPS-nya bisa difoto. Nanti tinggal diketik di gadget kita atau di browser kita, di laptop kita, itu nanti langsung untuk registrasi Zoominar ini, ya. Jadi saya kasih waktu untuk memfoto sebentar, mengcapture boleh, agar Bapak Ibu bisa daftar. Karena ini terbatas hanya 500 orang, yang daftar sudah lebih, sudah naik mungkin hari ini, karena waktunya sudah semakin dekat. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kehilangan kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Roni. Terima kasih semua. Terima kasih. Cinensi. Thank you. Terima kasih Pak Roni, Bu Nancy. Baik-baik. Dan berkati. Salam Pak Mario. Shalom Bogor. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Roni. Halo Pak Mario. Pak Roni, Pak Bu Simon. Nancy. Halo. Riana. Om Ho. Om Ho. Andre, kita Apa kabar? Ya, wow. Pak Willy. Ada Franda Ya. juga nih. Ada Franda, wah, artis kita ini ikut juga ini. Wah, Pak Gideon. Ya. Wah, senang sekali. Ya. Bogor hadir Pak, semua. Ya Pak Simbolon, shalom. Ya, Horas. Horas. Fania. Wah, senang. Ya. Pak Roni, saya mau kenalin Frankie. Oh ya, Frankie. Tadi aku lihat. Frankie dong. Jong. Ya. Pak Roni dan Dia ketawa terus waktu saya nyanyi kemesraan ini. ya bulan 9 nikah Pak Roni. Sekarang lagi konseling pranikah. Mantap. Mantap. Ya, haleluya. Yang tadi Shirley calonnya Pak. Oke, good. Hanya pakai bahasa Mandarin ya? Enggak, bahasa Indonesia dia Frankie. Bahasa Oh, Indo. Enggak, Bahasa Indo. Katanya. Iya. Oh, bahasa Indo loh, lupa. Wow, ya di Taiwan ya. Wah, senang ini. Taiwan paling bagus ya. Kasus COVID terendah di dunia ya. Hampir 3 bulan kasusnya 0. 0. Wow. Iya. Sekarang di jalan udah boleh buka masker. Hah? Udah boleh buka masker sekarang. Saya ini minggu depan tanggal 13 ke Amerika naik FAR dibatalin sama FAR. Oh. Nggak boleh. Jadi saya ganti pakai anak. Anak saya menikah soalnya tanggal 4 Juli di California. Iya. Sekarang tinggal 2 yang dirawat Pak Roni di rumah sakit yang COVID. Hebat. Ya. Hebat Taiwan ya. Udah berapa masa inkubasi? 4 kali masa inkubasi udah kosong. Wah. Hebat. Ya. Iya. Pokoknya yang penting jaga fisik ya. Ini tips dari saya. Karena saya nggak jaga kesehatan, capean berhari-hari, berminggu-minggu malah, terus terbang di belakang saya orang batuk-batuk. Itu tanggal 7 Maret. Waktu itu belum ada kewajiban pakai masker. Itu saya tertularnya orang di belakang saya itu dropletnya terbang. Ya udah, saya lagi capek. Saya tertular. Ya, Pak Roni. Jaga fisik, minum vitamin, tidur yang cukup, olahraga. Wah. Saya
Oke semuanya ya. Oke. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Nanti Pak Roni. kita ketemu di ronde yang berikutnya kita bahas. Sabtu ya, ikut yuk. Ketemu lagi. Amin. Terima kasih Pak Roni, Bu Nancy. Pak Roni, Bu Nancy, thank you. Sampai hari Sabtu. Terima kasih Pak Roni, Bu Nancy. Terima Tuhan kasih, Pak Roni. berkati. Shalom, shalom, ya. Oh. Bogor hadir, Pak. Ya, Wow. Yudi luar biasa Bogor. Yudi. Luar biasa. Terima kasih atas dukungannya ya. Sama-sama Pak, Tuhan berkati. Izin pamit ya Pak. Ya, saya pamit ya. Bye. Ya Pak, ya Pak. Bye. Oke Pak. Ya.